dan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Halo semuanya, hai, selamat pagi. Apa kabar? Semuanya dalam keadaan sehat ya? Nah, hari ini ketemu lagi dengan Mem Cindy di pembelajaran tematik muatan IPS untuk kelas 6. Adapun materi kita hari ini adalah tentang proklamasi. Nah, materi ini sesuaikan dengan bulan kita yang baru saja merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia tepat pada tanggal 17 Agustus 2020. Nah, hari ini kita akan membahas sedikit peristiwa sebelum terjadinya proklamasi. Diawali dengan jatuhnya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, Jepang akhirnya menyerah pada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan bangsa Jepang. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1945, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diberangkatkan secara rahasia ke Dalat untuk menjemput kemerdekaan. Lalu pada tanggal 8 Agustus 1945, rombongan transit di Singapura dan menginap semalam untuk menghindari serangan peluru sekutu. Kemudian pada tanggal 10 Agustus 1945, rombongan sampai di Saigon. Dan pada tanggal 11 Agustus 1945, rombongan terbang lagi ke Dalat untuk menginap. Akhirnya, pada tanggal 11 Agustus 1945, Jenderal Terauchi mengumumkan bahwa Indonesia akan diberi kemerdekaan pada tanggal 24 Agustus. Nah, lalu pada tanggal 12 Agustusnya tahun 1945, Jenderal Terauchi bertemu dengan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat di Dalat, Vietnam untuk pertama kalinya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu. Lalu, siapakah Jenderal Terauchi ini? Nah, Jenderal Terauchi adalah Panglima Angkatan Jepang di Asia Tenggara. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus 1945, diperkirakan pukul 22 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, tepat di kediaman Bung Karno, berlangsung perdebatan serius antara kelompok golongan muda dengan Bung Karno mengenai proklamasi. Para pemuda ini tetap menuntut agar Soekarno-Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun, kedua tokoh itu pun tetap pada pendirian semula. Setelah berulang kali didesak oleh para pemuda, Bung Karno menjawab bahwa ia tidak bisa memutuskan sendiri. Ia harus berunding dengan para tokoh lainnya. Nah, utusan pemuda itu
mempersilahkan Bung Karno untuk berunding. Nah, para tokoh yang hadir pada waktu itu antara lain adalah Muhammad Hatta, Subarjo, Iwakusuma Somantri, Joyo Pronoto, dan Sudiro. Di tanggal berikutnya, yaitu tanggal 16 Agustus 1945, disinilah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Kenapa? Karena pada saat itu, ketika Jepang menyerah, keadaan Indonesia dalam posisi kekosongan kekuasaan. Nah, saat itu juga golongan muda kembali ingin segera memproklamirkan kemerdekaan. Namun, golongan tua yang dipimpin oleh Soekarno-Hatta memilih kepada perhitungan politik dan secara terorganisir. Nah, karena tidak terima dengan golongan tua ini yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta, maka golongan muda ini menculik Soekarno dan Hatta pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat dan dibawa ke Rengas Dengklok. Lalu di sana perdebatan terus memanas. Jadi antara golongan muda dan golongan tua itu menjadi perdebatan, ya. Golongan muda terus menekan Soekarno, tapi Soekarno bersikeras dan melakukan kemerdekaan itu pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan ya, dengan penjelasan Soekarno yang begitu mendetail, dengan penjelasan Hatta dan dibantu dengan Ahmad Subarjo sebagai jaminannya bahwa Indonesia akan diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 paling lambat jam 12 siang. Akhirnya mereka sepakat akan melakukan proklamasi di Jakarta. Lalu Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta yang pada saat itu dijemput oleh Ahmad Subarjo pada pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu rombongan Soekarno dan Hatta tiba di Jakarta pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, tapi tidak di rumah Soekarno, melainkan mereka tiba di rumah Laksamana Tadasi Maida, Jalan Imam Bonjol nomor 1 pada tanggal 16 Agustus 1945, di mana teks proklamasi ini ditulis di rumahnya Laksamana Maida, tepatnya di ruang makan. Lalu di ruang makan rumah Laksamana Tadasi Maida, Insinyur Soekarno, Ahmad Subarjo, dan Muhammad Hatta mendiskusikan tentang proklamasi. Nah, kata proklamasi adalah sumbangan pemikiran dari Insinyur Soekarno. Kalimat pertama adalah sumbangan pikiran dari Ahmad Subarjo, dan kalimat terakhir adalah pemikiran dari Muhammad Hatta. Lalu konsep proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno di secarik kertas. Dan pada saat itu hadir pula BM Diah, Sayuti Melik, Sukarni, dan Sudiro. Nah, di sini Sukarni mengusulkan bahwa teks proklamasi itu ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Dr. Handes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu Sayuti Malik menyalin dan mengetik naskah tersebut. Naskah diketik menggunakan mesin ketik yang diambil dari kantor perwakilan Angkatan Laut Jerman milik Mayor Laut Dr. Hermann Kandeler. Lalu bendera pusaka dijahit oleh istri Soekarno, yaitu Fatmawati. Bendera pusaka ini terdiri dari dua warna. Di atas warna merah yang melambangkan keberanian, dan di bawah
adalah warna putih yang melambangkan kesucian. Konon, bendera merah putih ini tidak memiliki panjang yang simetris seperti sekarang karena bendera yang disiapkan ini sebenarnya bukan untuk bendera negara Indonesia. Semulanya, pembacaan teks proklamasi ini akan dilaksanakan di lapangan Ikada yang sekarang disebut dengan Monas. Namun, Bung Karno merasa jika diadakan di tempat yang luas dan ramai, hal ini dapat menimbulkan bentrokan antara rakyat dan pihak militer. Lalu kemudian Bung Karno mengusulkan untuk menyelenggarakan proklamasi di rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 58. Detik-detik menuju proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia semakin mendekat. Setelah semuanya disepakati, proklamasi akan dibacakan pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat di rumah Dr. Soekarno. Pada pagi harinya, tanggal 17 Agustus, rumah Soekarno sudah dipadati oleh orang banyak. Antara lain di situ ada Suwirjo, Wilapo, Gafar Pringgodikdo, Tabrani, dan Trimurti. Lalu Latif Hendraningrat menugaskan anak buahnya untuk berjaga-jaga di sekitar rumah Insinyur Soekarno. Lalu Muhammad Hatta berpesan kepada para pemuda yang bekerja di kantor pers BM Diah untuk memperbanyak naskah teks proklamasi dan menyiarkan ke seluruh dunia. Acara itu dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Yang membacakan proklamasi adalah Insinyur Soekarno. Lalu disambung dengan pidato singkat tanpa teks. Kemudian dilanjutkan dengan pengibaran bendera yang telah dijahit oleh Bu Fatmawati. Pengibaran bendera ini dilakukan oleh S. Suhud dengan bantuan Sudanko, Latif, Hendradiningrat, dan Surastri Karma Trimurti. Nah, pada saat itu karena di rumah Soekarno tidak memiliki tiang bendera, maka mereka membuat tiang bendera menggunakan bambu yang diikat dengan tali. Airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah yang mulia, tanah kita yang kaya. Di sanalah aku berdiri untuk selama-lamanya. Indonesia tanah pusaka, rasa kita semuanya. Marilah kita mendoa Indonesia bahagia. Tubuhlah tanahnya, tubuhlah jiwanya,
bangsanya, rakyatnya, semuanya. Sadalah artinya, sadalah budinya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang suci, tanah kita yang satu. Sanalah aku berdiri, jaga ibu sejati. Indonesia, tanah berjeri, tanah yang aku sayangi. Marilah kita berjanji, Indonesia abadi. Selamatlah rakyatnya, selamatlah putranya, pulaunya, lautnya, semuanya. Majulah negerinya, majulah pantunya, untuk Indonesia Raya.